Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Untuk Altcoins Update hari ini kita mau bedah 3 koin sekaligus. Jadi first comment dari video yang Crypto Market Update itu dari Pak Rian Prayudi. Requestnya adalah Renzo ya. Kemudian dari Muhammad Mardevan itu H-bar. Dan satu lagi saya pilih Tau ya teman-teman. Iya, 3 koin itu yang akan kita update. But before that, ya of course kita harus bedah Bitcoin dominance juga supaya tahu nanti progress market kayak gimana. Karena Bitcoin dominance hari ini create new record loh guys. Akhirnya dia mencapai 59%. Udah deket banget dengan 59%. Ini bisa dibilang tentu saja di luar daripada ekspektasi saya juga ya. Jadi saya berpikir tadinya kita bisa lihat dia naik hanya sebatas 0,618%. Tapi ternyata rally-nya masih berlangsung, trennya masih bagus, struktur masih bullish, walaupun momentum melambat. Tapi memang ini adalah proses yang dibutuhkan kan untuk kita ngelihat Bitcoin-nya nanti mendominasi pasar. Jadi kalau teman-teman ngecek hari ini, USDT dominance itu turun secara trennya, kemudian others dominance juga turun. Itu artinya uang cuma masuk ke Bitcoin. Jadi kalau USDT dominance yang nggak naik, itu artinya ya tidak ada yang profit taking. Bener-bener alts-nya itu yang di TP itu lebih kepada untuk ditransfer ke Bitcoin lah ibaratnya, atau di swap ke Bitcoin. Jadi kita ngecek juga nih dari total 3 strip USDT against Bitcoin. Itu memang waktu lalu saya sempat bahas sama teman-teman ya. Kita ngelihat dia secara struktur itu terkonsolidasi dan akhirnya dia breakdown. Semenjak breakdown itu ya sebenarnya menandakan atau mengisyaratkan alts itu masih bisa ada perlemahan lanjutan terhadap Bitcoin. Jadi kalau kita ngecek dari sini secara nilai indeks rata-rata keseluruhan teman-teman total 3 di luar dari Bitcoin dan Ethereum, ya bisa dibilang mereka kehilangan daya beli ya, dan kayaknya bisa dibilang aset mereka itu yang di altcoins di swap ke Bitcoin. Jadi kalau kita comparison terhadap Bitcoin rata-rata melemah. Ibaratnya ada apa aja sih? Kayak Ethereum Bitcoin, kemudian ada Solana Bitcoin. Ini Solana Bitcoin nggak terlalu ya. So far dia masih oke dan steady. Tapi ada yang lain juga kayak Avalanche Bitcoin. Nah itu yang tadi saya tunjukin ke teman-teman. Ya bisa dibilang merupakan kumpulan dari keseluruhan daya belinya gitu loh terhadap si Bitcoin. Ya kira-kira kayak gitu ya. Jadi BNB BTC juga ada teman-teman. Dan semuanya lagi cenderung melemah terhadap Bitcoin. Intinya itu. Itu artinya ya market saat ini masih lebih terfokus terhadap Bitcoin. Itu intinya guys. Dan Bitcoin masih bisa, Bitcoin dominance ya, masih bisa naik sampai up to 62%, sehingga more discount untuk altcoins. Just be prepare untuk hal itu. Nah, dari sini kita punya pandangan, itu artinya altcoins yang akan kita bahas pada malam hari ini, fokus utamanya adalah mencari nih, kira-kira area discount atas penguatan yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Supaya kalau teman-teman punya planning mau accumulate, bisa dimanfaatkan. Nah, ini sebelumnya saya sempat ada analisis ya di Renzo, ngelihat ini sebagai rising wedge, and then after that kita lihat dia turun, nggak balik-balik tuh sampai ke area tersebut. Selling pressure kuat, mendominasi pergerakan keseluruhan. Nah, kalau kita ngelihat dari sini, sebetulnya Anda mungkin bisa bilang ya, kalau kita tuh ngebentuk sebuah trend line, dan trend line-nya sudah di breakout. Ya itu benar. Selain itu, sebenarnya fokus utama saya kalau ngelihat chart kayak begini, saya akan langsung memperhatikan bagaimana perlambatan momentumnya. Ya, selling pressure sebelumnya kuat. Boom, ya kan, turun lagi, and then turun lagi. Tapi kemudian dia mulai melambat di sini, mulai melemah. Belum sepenuhnya bullish, tapi sudah melambat. So it's a very good sign, at least buat tahap awal. Ya, kita nggak ngomong buat tahap finalnya, tapi ini buat tahap awal yang menandakan adanya potensi perlambatan momentum dari sisi sellersnya. Dan itu artinya ada kemungkinan juga market bisa melakukan akumulasi ya pada range area ini. Tapi ini semua baru ekspektasi karena kita belum melihat dia mengalami breakout. Oke, di sini at least konsolidasi itu ngasih kita konteks seperti itu. Dan of course kalau kita ngelihat dari perspektif time frame daily, mungkin acuan saya adalah ke sini teman-teman. Utamanya fokusnya adalah ke range ya. Jadi perhatikan range area support dan juga resistance-nya. Apakah ini area yang oke untuk start accumulate? Ya menurut saya sih kalau kita lihat dari keseluruhan
ya kita udah di 62% retracement. Jadi so far harusnya ini area yang relatif murah. Kalau teman-teman mau pemanfaatan untuk trading di jangka pendeknya, itu artinya kan kita akan ngelihat time frame kecil. Kayak time frame 4 jam sih belum bullish banget. Saya malah ngelihatnya ini lebih ke bear yang lebih mendominasi. Kita punya OB di sini dan lagi dalam tahap retest ya. Naiknya juga terbatas. Ada kecenderungan membentuk sebuah channel aja. Bisa juga dibilang istilahnya dengan bear flag. Ya itu juga nggak salah teman-teman sekalian ya. Kita ngelihat kondisinya seperti itu. Namun buat time frame internalnya banget, ya somehow Renzo still bullish selama dia nggak break dari low point ini. This one ya. Jadi sama dia nggak break, I think it's fine ya. Dia masih bisa bullish gitu, masih bisa mantul lagi kayak gini gitu kan. Tapi kalau misalkan dia break, ya udah. You can anticipate the lower price pada Renzo. Mungkin untuk trading ya, konteksnya trading jangka pendek, ya bolehlah cari area 0,79% di kisaran 0,037 tuh buat nyari buying opportunity-nya. Kira-kira gitu. Itu penjelasan saya seputar Renzo. Ya mungkin agak ambigu karena memang price action-nya juga menandakan seperti itu. Ini lebih ke konsolidasi persiapan dia untuk bisa jadi reversal, bisa jadi continuation ya. It depends on next movement-nya atau development-nya kayak gimana. Itu perhatian saya terhadap Renzo sih. Semoga cukup clear di situ. Kemudian berikutnya ya, H-bar ya. H-bar koin yang sempat viral gara-gara banyak kendala ya, ketika momen dimana dia katanya digadang-gadang kerjasama lah dengan BlackRock, ternyata cuma kebetulan pakai jaringan H-bar aja. Habis itu ya udah dibantah juga gitu. Ya pada dasarnya kalau lihat H-bar di sini saya menggunakan Elliott Wave ya dalam transaksi dalam analisis saya sebelumnya. Jadi saya berasumsi ini adalah A-nya, B wave-nya dan potentially C wave-nya. Kalau ini running flat, ya kita bisa berharap dia ketahan di range ini. Memang ini range yang krusial sekali. Ada OB, ke hold, sempat rebound. Tapi kemudian kalau teman-teman perhatiin di time frame kayak daily ya, posisi kita itu ada kecenderungan hanya terkonsolidasi saja. Jadi ibaratnya ya sama nih, mirip-mirip dengan situasi Renzo tadi ya. Cuma bedanya di sini mungkin dia ada kayak gambarannya lebih cocok kayak inverted head and shoulders gitu kan. Jadi harapannya lebih condong ke ayo dong reversal nih di level atau area ini. Ya bisa sih kita katakan seperti itu. Tapi saat ini kelihatannya dia akan lebih ke konsolidasi ya. Kalau misalkan Bitcoin dominance tadi kita udah bedah cenderungnya bullish banget, jadi agak susah untuk koin seperti H-bar ini perform untuk saat ini. Apalagi money flow semuanya kesedot ya, lebih banyak atau lebih aktif di meme coin daripada di koin-koin yang punya fundamental dan punya project gitu loh. Ya kira-kira begitu. So kalau kita cek lagi dari sisinya si H-bar, ketika kemarin itu kita dapat dump yang pertama kali di awal bulan ya, H-bar itu termasuk yang sulit dalam recovery. Justru yang kita dapatkan adalah H-bar itu memberikan opportunity for sell short loh ketika dia retest ke OB fresh yang ada di area itu. Oke, untuk saat ini kalau 4 jam ya sellers masih dominan. Kamu bisa lihat juga buntut candlenya kayak gini banyak. Ini berarti ada beberapa kali proses liquidity sweep ya. Jadi kalau misalkan ada early sellers ya disikat dulu stop lossnya, habis itu baru diturunkan gitu. Cuma kalau misalkan acuannya di time frame 1 jam ya ini banyak banget ya, complicated. Tapi kalau time frame acuannya adalah 1 jam ya kamu bisa bilang kalau ya ini bullish gitu loh menurut saya gitu kan. Jadi kamu ngeliat dia di sini it's part of the bull dan gak salah gitu. Kenapa? Karena ya lihat lagi ini prosesnya kan, pullback, naik, pullback, naik, wah retracement ya kan, naik, abis itu dia mulai menunjukkan tanda-tanda koreksi. Ya kalau pengen dia naik, lihat dulu reaksinya di kisaran 0,05 sampai 0,053 itu kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan ternyata ya selling pressure-nya kuat, ya memang pada dasarnya kita under selling pressure gitu. Di sisi lain yang tadi kita sudah sempat sampaikan, melihat ini sebagai potentially inverted head and shoulders juga bisa, tapi PR-nya masih sulit ya guys. PR-nya masih sulit. Kalau menurut saya sih minimal dia harus bisa take over supply-nya dulu atau OB-nya dulu, baru lebih mantap. Kalau misalnya kamu argumennya hanya berdasarkan trendline, ya trendline kadang-kadang sering di fake out juga kan. Jadi bagaimana jika ini fake out gitu kan? Kalau misalnya ini beneran, maka dia harus bertahan di sini.
Jatuhnya apa? Jatuhnya dia kayak testing ke previous support resistance yang kebetulan aja confluence dengan Fibonacci 0,79%. Jadi itu area krusial untuk dia bisa mantul. Kalau dia nggak mantul ya susah guys. Gitu kira-kira untuk H-bar ya. Dan terakhir Tau. Kenapa saya pengen bedah Tau? Tau ini recently dapat exposure cukup bagus setelah dia mengalami konsolidasi cukup panjang ya. Finally setelah dia breakout itu langsung rally cukup impulsif. Ya, kira-kira begini. Nah, kemudian di bagian atas sebenarnya ini kita udah lagi menuju untuk dia breakout terhadap high point itu. Kalau saya lihat chart yang lain sih mungkin lebih lengkap ya. Sebentar teman-teman. Ya, ini ya teman-teman sekalian. Jadi saya sempat ada analisis ngelihat dari perspektif chart di ya ini ya di spotnya big gap teman-teman. Baru lebih clear. Ya, kita ngelihat dia testing ke area OB dan so far reactionnya cukup baik, hanya mengalami liquidity sweep saja di sini. Dan kemudian dia rebound. After dia rebound, ya konsolidasi sesaat. Konsolidasi itu kemudian ngelit ke breakout dan naik dengan keadaan yang impulsif. Kalau kita lihat dari sini, pada dasarnya ya, si Tau itu lagi menuju testing ke level SNR ini ya guys. Nah, ini more or less-nya. Oke, $733,3. Kelihatan bisa sih untuk testing ke sana. Namun perhatikan juga bagaimana momentumnya saat ini sudah mulai melambat. Oke, biasanya udah kayak gini dibarengi dengan adanya divergence juga. Tuh, kalau kamu perhatiin ya. Ini dari RSI-nya nih tuh, udah kelihatan divergence. Jadi memang dia naiknya udah mulai melambat dan sangat mungkin setelah ini Tau harus mengalami koreksi dulu. Ya paling tidak kalau misalkan dia koreksi ya akan ada kesempatan untuk beli murah lah. Intinya kayak gitu. Bisa anticipate di area OB kisaran area ini. Ya kira-kira begitu guys for now untuk Tau. Tau di internalnya sebenarnya masih relatively bullish. Tapi saya kurang confident ya dengan posisinya kayak sekarang. Bitcoin dominance relatif naik. Entahlah ya apakah dia bisa bertahan dari area ini. Tapi kalau misalnya bisa, well, it's gonna be a good push ya. Paling tidak untuk testing ke trendline bagian atas. Yang tahu ujung-ujungnya kayak gini tuh. Push, naik, testing, baru tar reject lagi. Ya kira-kira gitu guys. Oke, so that's gonna be the update for altcoins today. Thank you very much guys for paying attention di video ini. Semoga informasi bermanfaat. Leave comment di kolom komen. Koin apa yang berikutnya? Banyak yang request, tapi nggak semua bisa saya review. Nanti habis ini saya akan pilih salah satu dan saya akan post di Telegram juga. Oke, so God bless to everyone and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye-bye.